kita masuk ke materi sistem basis data ya, sistem dan perancangan basis data. Nanti perkuliahannya ada teori, ada praktek. Untuk yang teori nanti kita fokus pada perancangannya, sedangkan untuk yang praktek nanti kita fokus pada implementasinya. Jadi bagaimana membuat database dengan kode-kode bersama SQL ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar. Jadi dalam sistem komputer itu ada yang namanya sistem berkas ya, jadi pengarsipan suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data ya dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Ini sistem berkas. Kemudian sistem berkas itu juga diartikan sebagai cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Jadi dalam sistem operasi ya itu ada sistem berkas ya yang khusus untuk mengolah file ya. Jadi teknik di sini, organisasi file di sini teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file. Jadi sistem berkas ini lebih pada bagaimana menyimpan ya dan mengorganisasikan sebuah file. Kemudian sistem berkas ini kemudian berkembang menjadi sistem basis data ya. Pengertian dari basis data di sini adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam suatu organisasi ya. Jadi kalau istilah gampangnya, basis data ini adalah kumpulan data yang saling berrelasi ya. Jadi data-data tertentu dikumpulkan saling berrelasi, ini disebut dengan basis data. Kemudian ada satu lagi yaitu DBMS, Database Management System ya, perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke database. Sedangkan sistem basis data itu nanti kita bahas adalah DBMS dan basis datanya. DBMS softwarenya, sedangkan basis data adalah datanya gitu ya. Kemudian tujuannya ya, tujuan dari database management system ini adalah efisien dan convenient ya. Jadi manajemen data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Jadi kalau DBMS ini adalah lebih pada software pengelola database ini. Ini contohnya Facebook misalnya sering kita gunakan, ada foto ya, ada akun ya, ada data-data lain, ada teman. Nah semuanya ini nanti dikumpulkan dalam satu database ya. Jadi data personal masuk ke dalam database ya, masuk ke dalam personal. Kemudian teman dia masuk ke dalam data teman, foto masuk ke dalam data foto, data lainnya masuk ke dalam data lain. Ini adalah database, dia kumpulan dari data-data yang saling berrelasi. Kok bisa berrelasi? Iya berrelasi karena ini adalah data dari pengguna Facebook ya. Kemudian kita bayangkan seandainya tidak disusun dengan rapi ya, maka nanti akan menjadi seperti ini, berserakan seperti ini ya. Jadi banyak ini ya, kita melihat Facebook ini tanpa adanya basis data, berapa banyak arsip yang digunakan untuk menyimpan data personal pengguna di seluruh dunia gitu ya. Maka kita perlu yang namanya basis data gitu ya. Kemudian maka di sini perlu yang namanya basis data ya. Kalau konvensional biasanya ditaruh di rak-rak gitu ya, di rak-rak ada dikasih nama, misalnya data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Nah ini seperti penyimpanan di rak itu dengan label-label tertentu diurutkan dari huruf A sampai Z, tapi ini dalam bentuk elektronik ya. Ini kalau kita lihat di almari penyimpanan itu kan diurutkan ya dari A sampai Z, data mahasiswa, data dosen dipisahkan. Sama dengan basis data juga seperti itu. Jadi ada file penyimpanan diurutkan berdasarkan angka dan sebagainya ya. Ini basis data. Kemudian kita lanjut ke peranan basis data ya. Mungkin Anda tidak menyadari bahwa website yang Anda sering kunjungi itu juga basis data penggunaannya ya. Jadi misalnya kita mengunjungi Amazon, kemudian iTunes, kemudian misalnya kompas.com, detik.com ya. Ini semuanya menggunakan database gitu ya untuk menyimpan data-datanya. Jadi mungkin tidak kita sadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari dalam mengakses suatu sistem komputer kita juga sedang memanfaatkan teknologi database gitu ya. Kemudian komponen basis data di sini ada data ya, data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Data, kemudian ada hardware ya. Hardware ini nanti perangkat keras yang digunakan untuk mengelolanya. Kemudian
kemudian ada softwarenya ini perangkat perantaranya ya, nanti ada DBMS nya dan berbagai program aplikasi ya. Jadi kalau misalnya nanti kita membuat suatu program, ada database nya, ada DBMS nya ya, kemudian nanti kita perlu yang namanya middleware ya, jadi nanti seperangkat itu disebut dengan software, kemudian user sebagai pemakai sistem. Kita masuk ke data ya, data disimpan secara terintegrasi, integrated ya. Dalam database ini datanya harus saling berrelasi gitu ya. Kemudian data dalam database ini harus dapat dipakai bersama-sama, karena biasanya beberapa aplikasi ini akan terhubung dalam satu database itu. Contohnya WhatsApp dan Facebook ini sudah terintegrasi, maka data yang digunakan ini bisa saling sharing gitu ya, data Facebook dan data WhatsApp bisa saling sharing. Kemudian hardware ya, hardware penyimpanan ini perlu hard disk ya, kemudian perangkat input ya untuk menginputkan data, kemudian perangkat komunikasi ya, untuk sharing data. Kemudian software ya, softwarenya ada DBMS nya ya, kemudian ada program-program aplikasi untuk ini ya, mengeksekusi prosedur-prosedur atau bahasa SQL. Nanti di praktek ya kita akan masuk ke penggunaan DBMS. Kemudian user di sini ada 3 klasifikasi, ada DBA, database administrator, ada programmer, ada end user ya. Jadi database administrator ini yang mengolah sistem database, sedangkan programmer ini yang membuat aplikasinya, sedangkan end user ini yang mengaksesnya. Jadi kalau misalnya ada DBA nya membuat database, kemudian ada programmer ya yang membuat fungsi-fungsi bahasa pemrogramannya, kemudian ada yang menggunakan kasir misalnya, ini adalah end usernya. Atau jenengan ketika mengakses Facebook, ini berarti end usernya ya, seperti itu. Jadi bisa saja nanti jenengan ketika lulus menjadi seorang DBA ya, database administrator. Jadi jenengan yang mengelola database itu ya. Oke, kita masuk ke file management system. Jadi apa sih bedanya file management system dan database management system ya? Kalau file management system ini lebih program oriented ya, aku. Jadi kalau di DBMS ini biasanya lebih luas ya, data oriented, dia lebih pada datanya ya. Kalau file management system gimana? Kita misalnya manajemen folder, ini adalah file management system. Kalau database ini biasanya lebih ke data, orientasinya lebih ke data ya. Jadi program oriented di sini yang dimaksud adalah susunan data dalam file ya, distribusi data pada peralasan storage dan organisasi filenya. Sedangkan data oriented ini susunan data organisasi file pada database ya. Jadi kalau program oriented ini lebih bagaimana untuk menyimpan di storage, kemudian bagaimana meretrieve gitu ya. Kalau ini lebih pada bagaimana mengorganisasikan sebuah data dalam suatu database itu, kalau data oriented. Kemudian apa sih tujuan dari sistem basis data ya? Di sini mencegah adanya redundansi data. Redundansi data itu data berganda. Jadi misalnya si A ini sudah terdaftar sebagai mahasiswa terdaftar 2 kali, nah ini redundan. Nah untuk menghindari seperti itu maka perlu sistem basis data. Di kampus kita juga ada basis data mahasiswa gitu. Makanya data mahasiswa itu terekam satu dan saling terintegrasi dengan sistem-sistem lain, SPP misalnya terintegrasi dengan ujian. Yang belum bayar SPP misalnya ujiannya terlock gitu ya, tidak bisa ujian. Ini adalah saling sharing data. Karena apa? Karena di situ ada database gitu ya, yang bisa di-share dan diambil oleh ini ya, beberapa bagian. Ini ya, ini keuntungan penggunaan database sama ya, mengurangi redundansi, menghindari inkonsisten, perbedaan integritas data ya, data dapat dipakai bersama-sama, memudahkan penerapan standarisasi ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu perusahaan ini ada standar penyajian data, maka di sini nanti akan mudah untuk mencapai standarisasi. Security ya, karena database DBMS sendiri itu sudah menyediakan keamanan data ya, seperti manajemen user nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian menyeimbangkan kebutuhan. Kemudian selain kelebihannya pasti juga ada kerugiannya, mahal ya. Kenapa? Karena perlu hardware tambahan, perlu software tambahan, perlu listrik tambahan, perlu server database, perlu orang yang handal ya terhadap pengolahan database ini ya, mahal ya. Kemudian kompleks, prosedur backup dan recovery sulit. Jadi nanti ada backup dan recovery data ya, database itu nanti
tidak semua orang bisa gitu ya, dia harus menguasai database. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ada beberapa istilah yang harus difahami dalam database. Nanti ada entitas. Jadi ketika saya nanti mengajar itu mungkin akan sering bicara entitas. Entitas ini sekelompok objek yang mempunyai karakteristik yang sama. Mahasiswa ini adalah entitas, dosen itu adalah entitas. Jadi sekumpulan objek dia memiliki karakter yang sama. Mahasiswa ya, dosen yang mengampu itu dosen. Mata kuliah ini adalah entitas ya, mobil, nilai dan sebagainya adalah entitas. Kemudian ada atribut. Atribut ini adalah menjelaskan dari entitas. Misalnya mobil apa, mereknya apa, warnanya apa, cc-nya berapa, itu adalah atribut. Sama mahasiswa, misalnya dia mahasiswa, namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, nah ini adalah atribut ya. Jadi kalau mahasiswa kan perlu nama, nim, agama, jenis kelamin, ini adalah atribut. Kemudian field ini lokasi penyimpanan untuk satu elemen data atribut. Jadi kalau field menyimpan nama mahasiswa, nah ini nama mahasiswa yang disebut dengan field ya. Sedangkan record ini adalah kumpulan dari field yang saling terkait. Misalnya field itu adalah nama mahasiswa, field 2 adalah alamat mahasiswa, field 3 adalah nim mahasiswa. Nah, field yang saling berhubungan itu disebut dengan record ya. Kemudian konsep dasar file ini kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas, sedangkan basis data ini adalah kumpulan dari file ya. Jadi file ini kumpulan dari record. Tadi kan record itu kumpulan dari field ya, record berkumpul untuk file itu seperti tabel. Kalau dalam database nama lain file itu adalah tabel. Kemudian file-file yang berrelasi ini akan berkumpul menjadi database. Kemudian ada kunci ya, nanti ada primary key itu kunci utama. Misalnya mahasiswa, data mahasiswa ini punya kunci utama apa, nim, itu adalah kunci utama dari mahasiswa, dia yang unik gitu ya. Nanti ada primary key, secondary key, candidate key, alternate key, composite key, foreign key. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini kita kenalkan dulu saja ya. Jadi primary key, kalau secondary key itu misalnya nama itu secondary key ya. Jadi kalau primary key itu nim, nggak ada yang menyamai gitu ya. Kemudian kunci keduanya apa gitu untuk mengenalinya, nama gitu. Misalnya 2020 031, namanya siapa, namanya Linda. Nah, maka nimnya ini adalah primary key, sedangkan Linda ini adalah secondary key. Kemudian ada candidate key ya, jika ada dua kunci unik maka nanti ya, satunya disebut dengan candidate key. Kemudian composite key ya. Composite key ini primary key yang dibentuk dari beberapa field ya. Kalau tadi candidate key misalnya ada name sama nomor kwitansi pembayaran. Nah, nomor kwitansi pembayaran ini adalah candidate key ya. Dia bisa menjadi kunci kandidat ya setelah primary key. Kemudian ada composite key ya. Di situ contohnya misalnya Selasa, ruang 321, Selasa ini adalah composite key. Primary key yang dibentuk dari beberapa field ya, dari beberapa field. Ini adalah, jadi misalnya hari Selasa ruang 21 ini adalah composite key, dua kunci ini, hari dan ruang. Selasa ruang 321 ini adalah composite key, dua kunci ya, composite key. Kemudian ada foreign key. Foreign key ini misalnya ada dua tabel yang saling terkait, misalnya masih dosen ya sama mata kuliah. Nah, dosen itu kan kode dosen itu primary key, kode mata kuliah juga primary key. Nah, sedangkan di tabel mata kuliah kode dosen ini adalah sebagai foreign key. Jadi misalnya di mata kuliah ada kodenya berapa, manajemen, kemudian SKS, dosennya siapa, kodenya. Nah, kode dosen ini di tabel mata kuliah sebagai foreign key, sedangkan di tabel dosen adalah primary key gitu ya. Itu untuk foreign key. Kemudian konsep dasar file, nah ini bisa dibaca nanti ya. Nah, ini bisa dibaca ini ya. Saya rasa ini cukup paham ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah beberapa istilah ya. Tadi ada atribut, entitas ya, ada atribut, ada field, ada record, ada key. Key tadi ada beberapa jenisnya, nanti bisa dibaca dan dipelajari. Ya, untuk yang lainnya nanti bisa dibaca konsep file ya, jenis-jenis file, master file itu apa, yang cenderung statis ya,
kemudian transfer server seperti apa, ini kayaknya dulu pernah kita bahas di pengantar teknologi informasi ya, jadi nanti bisa difahami. Oke ya, demikian penjelasan tentang teori, ini pengantar saja. Nanti minggu depan kita sudah mulai masuk ke konsep dari database itu sendiri ya, lebih detail ya. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.